Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama saya Risan Febrianti. Saya mahasiswa semester 6 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai penggunaan SPSS untuk uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda. Simak aja videonya. Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear ordinary least square terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Uji asumsi klasik normalitas yaitu hasil penjumlahan dari variabel X1, X2, X3, dan variabel Y. Entry data secara lengkap yaitu N sama dengan 70. Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model relasi variabel mengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Sebelumnya kita copy dulu X1, X2, X3, Y ke SPSS-nya. Kita klik variabel view. Setelah itu kita paste data-data yang tadi sudah kita copy di Excel. Nah, setelah itu kita ubah measure-nya menjadi scale. Kita ubah semua. Semuanya sudah di scale. Lalu kita ubah desimalnya menjadi 0. Dijadiin 0 semua. Lalu kita klik data view. Nah, setelah kita klik data view, kemudian copy lagi hasil penjumlahan X1, X2, X3 yang tadi. Lalu kita ke SPSS lagi. Kita blok dulu semua untuk di copy ke SPSS. Kanan. Setelah itu klik paste. Nah, sudah muncul. Setelah itu kita klik analis, lalu pilih regression dan linear. Di sini kita pindahkan isi kotak dependent dengan Y dan independent dengan variabel X1, X2, dan X3. Lalu klik plots, isi kolom variabel Y dengan spreadsheet. Kemudian isi variabel X-nya dengan toPrep. Lalu kita klik histogram dan klik juga norma probability plot. Lalu continue. Oke. Nah, tunggu dulu loadingnya. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Lalu dilihat dari histogram dan regression standar variabel Y-nya. Nah, jika histogram ini berbentuk lonceng, maka menunjukkan data terdistribusi secara normal. Kemudian, jika terdapat titik-titik di sekitar garis diagonal, menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. Setelah itu, kita keluarkan no. Kemudian kita akan membuat uji statistiknya, yaitu dengan cara klik analyze non-parametric latency dialogues. Kemudian satu sampel KS. Kemudian blok dan pindahkan X1, X2, X3, dan Y-nya. Setelah itu kita klik OK. Nah, sampel homograf hasil ujinya menunjukkan tes statistik lebih besar yaitu 0,05
dan asymptoticnya kurang dari 0,05. Dengan demikian, data pendistribusiannya itu normal. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membuat uji multikolineritas, yaitu dengan cara klik Analyze, lalu klik Regression, klik Linear, lalu dependen isinya Y dan independennya diisi dengan X1, X2, dan X3. Klik tombol statistik. Sebelumnya kita nonaktifkan dulu, kita hapus dulu checklistnya dari yang estimasi dan mode fit. Nah, jika sudah, lalu kita checklist convergence metric dan collinear diagnosis. Lalu continuous, oke. Dan di sini ada data koefisiennya. Selanjutnya, kita akan membuat uji heteroskedastisitas. Nah, sebelumnya kita keluarkan dulu. Lalu kita klik Analyze. Lalu Regression. Klik Linear. Nah, seperti tadi, kita isi dependennya dengan variabel Y, independennya dengan X1, X2, dan X3. Selanjutnya kita klik Plots, lalu isi variabel Y-nya dengan spreadsheet, dan X-nya dengan toFrame. Nah, setelah itu continue, dan oke. Nah, di sini sudah bisa dilihat grafik scatterplot dependennya. Di sini itu tidak terbentuk pola yang jelas serta tersebar di atas atau di bawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga mode regresi layak untuk melihat pengaruh variabel independen dan variabel dependennya. Yang terakhir dari uji asumsi klasik yaitu uji autokolerasi dengan cara klik Analyze, lalu klik Regression, dan klik Linear. Nah, isi independennya sama seperti tadi ya, diisi dengan variabel Y dan independennya diisi dengan variabel X1, X2, dan X3. Klik statistik dan kita hapus dulu checklist yang tadi, convergence matrix dan collinear diagnosisnya kita hapus dulu checklistnya, lalu diganti dengan Durbin-Watson. Setelah itu continue dan oke. Nah, dari uji autokolerasi yang dilihat itu model summary-nya. Pada tabel ini menunjukkan nilai D W sebesar 2,875. Nah, nilai tabel DW yaitu N sama dengan 70 dengan jumlah variabel independen 2 dan signifikasinya 5%. Jadi, tidak terdapat autokolerasinya di sini. Dan penjelasan dari saya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.